tanaman sayur kol maupun sayur seledri dan daun bawang tepat atau enggaknya itu, nah sekarang adalah kesempatan saya untuk menjelaskan ataupun memperlihatkan kepada teman-teman sahabat tani semua kondisi tanah yang sudah suhunya udah menurun, dan kemudian sinar mataharinya pun tidak terlalu terik begitu. Itu adalah kunci utama. Tetapi ada beberapa sayur yang banyak mati itu di sini, contohnya itu sayur selada. Mungkin di sini karena di sini saya langsung ya gerak cepat. Kalau ada pohon sayur selada ini yang mati, saya akan dilihat-lihat ini udah pertumbuhannya itu cukup bagus. Kemudian daunnya walaupun ini belum masuk ke proses pemupukan di lahan yang sudah saya tanaman ini, mungkin untuk beberapa hari ke depan seperti biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Pang Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai review ya tanaman sayur kol maupun sayur seledri dan daun bawang yang sudah saya tanam di sekeliling saya. Di sini di video kali ini saya sengaja untuk mereview karena di video sebelumnya ini adalah hasil dari proses penanaman di memasuki musim kemarau ya sahabat tani. Apakah tutorial yang saya jelaskan itu tepat atau enggaknya itu, nah sekarang adalah kesempatan saya untuk menjelaskan ataupun memperlihatkan kepada teman-teman sahabat tani semua. Dimana di video sebelumnya itu saya melakukan proses penanamannya itu di sore hari, jadi mau menjelang maghrib ya. Jadi kondisi tanah yang sudah suhunya udah menurun, dan kemudian sinar mataharinya pun tidak terlalu terik begitu. Itu adalah kunci utama. Dan kemudian didukung dengan bibit sayur kol itu yang sudah layak tanam. Dan alhamdulillah hasilnya di sini walaupun tidak 100% semuanya itu tumbuh ya, mungkin ada beberapa pohon yang mati, tapi ini dikatakanlah lebih dari 90% itu berhasil, tidak mengalami kematian pada bibit sayur kol yang signifikan. Tetapi ada beberapa sayur yang banyak mati itu di sini, contohnya itu sayur selada. Mungkin di sini karena dari bibitnya itu emang tergolong lemas ya di musim kemarau ini, kecuali bibitnya itu melalui dengan polybag ataupun lontongan itu mungkin cepat tumbuh. Tapi di sini ada banyak yang agak mati ya, mungkin katakanlah 50%. Tapi di sini saya langsung ya gerak cepat. Kalau ada pohon sayur selada ini yang mati, saya akan sayuri lagi dengan sayur daun bawang. Kalau daun bawang itu termasuk sayur yang cepat tumbuh di kondisi di medan apapun begitu, tidak mengenal itu kering ataupun basah, itu cepat untuk tumbuh. Nah, di sini kembali ke sayur kol. Di sini udah masuki usia 15 hari setelah tanam. Di sini daunnya
udah agak lebar ya, sudah ada beberapa daun, bisa dihitung sekitar 7 daun yang udah mulai tumbuh. Di sini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan sayur kol. Dilihat-lihat ini udah pertumbuhannya itu cukup bagus. Kemudian daunnya walaupun ini belum masuk ke proses pemupukan, tetapi sudah kelihatan subur. Di sini ada beberapa faktor di mana untuk pengolahan tanah itu sudah saya campur dengan pupuk kandang. Di sini akan memudahkan sayur untuk tumbuh dengan subur, begitu sahabat tani. Kemudian langkah selanjutnya setelah saya review di lahan yang sudah saya tanaman ini, mungkin untuk beberapa hari ke depan seperti biasa rutinitas ada proses pemupukan dan juga pengocoran. Jadi begitu terus penanaman, kemudian review pemupukan, kemudian penyemprotan lagi kalau ada yang mungkin terkena bercak ataupun ada ulat, itu kita baru proses penyemprotan. Kemudian tibalah proses pemanenan. Kemudian sahabat tani, di musim kemarau seperti ini biasanya itu kalau musim penghujan kita melakukan pemanenan itu biasanya lebih dari 3 bulan. 3 bulan untuk pemanenan untuk sayur kol, tapi di musim kemarau itu biasanya tergolong cepat, begitu sahabat tani. Mungkin karena ada beberapa faktor, mungkin curah hujan terlalu tinggi juga bisa berpengaruh, kemudian kemarau yang berkepanjangan juga berpengaruh. Tapi biasanya untuk kemarau yang masih basah seperti ini, tidak terlalu kering, itu kurang dari 90 hari itu bisa siap panen, begitu sahabat tani. Mungkin sahabat tani bisa kita cross check di sebelah saya ini, kita bisa buktikan untuk sayur kol sudah lebih dari 90% itu hidup. Untuk penanaman di atas jam 2 sore hari begini, sahabat ini bisa lihat ini tanahnya itu kering, tidak basah ya, ini kering, tapi bisa sayur yang sudah saya tanam ini bisa hidup. Nah sebelah lagi ini adalah yang tadinya saya tanamin sayur selada. Di sini ada yang mati, di sini ada yang hidup, tapi sudah saya selang-seling langsung saya tanemin daun bawang biar kita tidak terlalu merugi ya sahabat tani. Kalau satu lubang ada yang kosong, pasti untuk perhitungannya itu matematisnya itu pasti untung dan rugi. Jadi kita harus satset sayur apa yang harus kita langsung tanemin, begitu. Karena ini ibaratnya sayur selada ini ibarat tumpang sarinya dari sayur kol dan juga daun bawang ini. Jadi begitu ya sahabat tani untuk review sayur kol dan sayur selada di sore hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua, dan juga sambil belajar hal-hal apa saja yang perlu saya tingkatkan di pertanian di lereng Gunung Slamet ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani.